warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain a qualitative study. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andalan Dwi Rahayu dengan NPM 066. Selanjutnya ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039. Selanjutnya ada Ramadhani Sandri Busenan dengan NPM 055. Dan yang terakhir yaitu ada Nila Kamelia dengan NPM 060. Materi yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu latar belakang alamiah. Peneliti yang menggunakan kualitatif sering mengumpulkan data di lapangan atau di lokasi tempat partisipan mengalami masalah yang diteliti dan mengumpulkan informasi dari dekat dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak. Lalu yang kedua yaitu peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, pengamatan perilaku, dan wawancara kepada partisipan dengan menggunakan instrumen pertanyaan terbuka. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan berbagai metode. Peneliti kualitatif menggunakan berbagai bentuk data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Lalu yang keempat yaitu penalaran kompleks melalui logika induktif dan deduktif. Proses induktif ini melihat peneliti yang bekerja maju mundur antara tema dan basis data hingga mereka menetapkan serangkaian tema yang komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan kolaborasi dengan para partisipan secara interaktif sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membentuk tema atau abstraksi yang muncul dari proses tersebut. Lalu selanjutnya yaitu peneliti juga menggunakan pemikiran deduktif dengan membangun tema yang terus-menerus diperiksa terhadap data. Lalu yang kelima yaitu makna partisipan. Peneliti fokus pada makna yang dimiliki partisipan tentang masalah yang dialami. Yang keenam yaitu desain yang muncul. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan dapat berubah, bentuk data pengumpulan dapat diubah, dan individu dapat diteliti serta lokasi yang dikunjungi dapat dimodifikasi selama proses pelaksanaan penelitian. Gagasan utama di balik penelitian kualitatif adalah mempelajari masalah atau isu dari partisipan dan terlibat dalam praktik terbaik untuk memperoleh informasi tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu refleksivitas. Peneliti memposisikan diri dalam studi penelitian kualitatif. Ini berarti bahwa peneliti menyampaikan latar belakang mereka, bagaimana hal itu menginformasikan interpretasi mereka terhadap informasi dalam sebuah studi, dan apa yang harus mereka peroleh dari studi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu laporan holistik. Peneliti kualitatif mencoba mengembangkan gambaran kompleks dari masalah atau isu yang diteliti sehingga melibatkan pelaporan sebagai perspektif, mengidentifikasi banyak faktor yang terlibat dalam suatu situasi dan umum secara dengan menggambarkan gambaran yang lebih besar dari yang muncul. Peneliti tidak terikat oleh hubungan sebab akibat yang erat di antara faktor-faktor, tetapi dengan identifikasi interaksi kompleks dari berbagai faktor dalam situasi apapun. Materi selanjutnya yaitu kapan dilakukan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ketika peneliti membutuhkan pemahaman yang kompleks dan terperinci mengenai masalah tertentu. Lalu yang kedua yaitu ketika peneliti ingin memberdayakan individu untuk berbagi cerita, mendengarkan suara mereka, dan meminimalkan hubungan kekuasaan yang sering terjadi antara peneliti dan partisipan dalam sebuah penelitian. Lalu yang ketiga yaitu ketika peneliti ingin menulis dalam gaya sastra yang fleksibel, menyampaikan cerita atau teater atau puisi tanpa batasan struktur penulisan akademis resmi. Lalu yang keempat yaitu ketika peneliti ingin memahami konteks atau latar tempat partisipan dalam sebuah penelitian yang membahas suatu masalah atau isu. Lalu yang keempat yaitu ketika peneliti ingin mengembangkan teori ketika teori yang ada bersifat parsial atau tidak mampu untuk populasi dan sampel tertentu, atau teori yang ada tidak cukup menggambarkan kompleksitas masalah yang diteliti. Lalu yang terakhir yaitu ketika ukuran kuantitatif dan analisis statistik tidak sesuai dengan masalah. Selanjutnya yaitu apa saja yang dibutuhkan dari kita untuk studi kualitatif. Untuk melakukan penelitian kualitatif diperlukan komitmen yang kuat untuk mempelajari suatu masalah dan tuntutannya terhadap waktu dan sumber daya.
Penelitian kualitatif sejalan dengan pendekatan kuantitatif yang paling ketat dan tidak boleh dipandang sebagai pengganti yang mudah untuk studi statistik atau kuantitatif. Penelitian kualitatif diperuntukkan bagi peneliti yang bersedia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu berkomitmen untuk meluangkan banyak waktu di lapangan. Jadi, peneliti menghabiskan banyak waktu di lapangan untuk mengumpulkan banyak bukti dan bekerja keras mengatasi berbagai masalah lapangan untuk mencoba mendapatkan akses, hubungan, dan perspektif orang dalam. Lalu yang kedua yaitu terlibat dalam proses analisis data yang rumit dan memakan waktu melalui tugas ambisius untuk memilah sejumlah besar data dan menyederhanakannya menjadi beberapa tema atau kategori. Lalu yang ketiga, tulis bagian yang panjang karena bukti harus mendukung klaim dan penulis perlu menunjukkan berbagai perspektif. Penyertaan kutipan untuk memberikan perspektif partisipan juga memperpanjang penelitian. Lalu yang keempat adalah berpartisipasi dalam bentuk penelitian ilmu sosial dan humaniora yang tidak memiliki pedoman tegas atau prosedur khusus dan terus berkembang serta berubah. Pedoman ini mempersulit upaya memberitahu orang lain tentang bagaimana seseorang merencanakan sebuah penelitian dan bagaimana orang lain akan menilainya setelah penelitian selesai. Selanjutnya yaitu proses perancangan studi kualitatif. Yang pertama adalah mengenai pertimbangan awal. Jadi, dalam pertimbangan awal ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keputusan awal tentang apa yang akan ditekankan. Misalnya, pendirian tentang penggunaan literatur sangat bervariasi, seperti halnya penekanan pada penggunaan teori a priori. Literatur dapat ditinjau sepenuhnya dan digunakan untuk menginformasikan pertanyaan yang sebenarnya diajukan. Mungkin dikaji ulang di akhir proses penelitian, atau mungkin digunakan semata-mata untuk membantu mendokumentasikan pentingnya masalah penelitian. Lalu yang kedua adalah pertimbangan lain dalam penelitian kualitatif adalah format penulisan untuk proyek kualitatif. Hal ini sangat bervariasi dari pendekatan berorientasi ilmiah hingga penceritaan sastra dan seterusnya ke pertunjukan seperti teater, drama, atau puisi. Tidak ada satu standar atau struktur yang diterima seperti yang biasanya ditemukan dalam penelitian kuantitatif. Lalu yang ketiga yaitu mempertimbangkan latar belakang dan minat diri sendiri serta apa yang akan dibawa ke dalam penelitian. Jadi para peneliti memiliki sejarah pribadi yang menempatkan mereka sebagai penyelidik. Mereka juga memiliki orientasi terhadap penelitian dan rasa etika pribadi serta sikap politik yang menginformasikan penelitian mereka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses. Jadi proses penelitian kualitatif ini dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kualitas penelitian. Dalam proses ini terdapat 7 langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan. Jadi peneliti mulai dengan menentukan topik atau area substansial yang ingin diteliti dan mengkaji literatur untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan penelitian sebelumnya. Lalu yang kedua adalah pendekatan yang terbuka. Jadi peneliti menggunakan pertanyaan terbuka tanpa asumsi bahwa peneliti memiliki pertanyaan terbaik. Selama proses, pertanyaan bisa berkembang sesuai dengan pemahaman yang bertambah. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan data. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, dan bahan audio atau visual tanpa struktur yang ketat. Peneliti cenderung mendengarkan partisipan dan tidak membatasi data pada ekspektasi tertentu. Lalu yang keempat adalah analisis data. Jadi data di sini dianalisis dari spesifik menjadi konsep umum atau tema, seperti kode, kategori, ataupun model. Peneliti menyusun data secara abstrak dan menggunakan berbagai bentuk narasi untuk menggambarkan temuannya, seperti tabel, visual, atau metafora. Lalu yang kelima adalah pelaporan temuan. Temuan peneliti dibandingkan dengan pandangan pribadi, literatur yang sudah ada, dan model yang berkembang untuk memastikan kesesuaian dengan data. Lalu yang keenam adalah validasi.
Agar hasil penelitian dapat dipercaya, maka peneliti menggunakan beberapa strategi validasi seperti triangulasi untuk memastikan data dari beberapa sumber konsisten, lalu meminta tinjauan partisipan dan melibatkan peneliti lain untuk meninjau prosedur. Dan yang terakhir adalah penilaian kualitas. Pada akhirnya, penelitian akan dinilai oleh pembaca, partisipan, atau ahli. Penelitian kualitatif yang baik dianggap memiliki kode yang ketat dan transparan. Lalu, untuk selanjutnya merupakan daftar singkat mengenai karakteristik studi kualitatif yang baik. Jadi, studi kualitatif yang baik yaitu meliputi peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data yang ketat. Peneliti menyusun kerangka penelitian dalam asumsi dan karakteristik pendekatan kualitatif terhadap penelitian. Lalu selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan untuk penyelidikan kualitatif. Peneliti memulai dengan satu fokus atau konsep yang dieksplorasi. Penelitian mencakup metode terperinci, pendekatan yang ketat terhadap pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Lalu selanjutnya, peneliti menganalisis data menggunakan beberapa tingkat abstraksi. Lalu peneliti menulis secara persuasif sehingga pembaca merasakan keberadaannya di sana. Lalu peneliti ini mencerminkan sejarah, budaya, dan pengalaman pribadi peneliti. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif dalam studi yang baik bersifat etis. Baik, selanjutnya yaitu elemen pada tahap penelitian. Jadi, sepanjang semua fase proses penelitian diperlukan upaya untuk peka terhadap pertimbangan etika, terutama saat berusaha memasuki lokasi penelitian, melibatkan peserta dalam studi, mengumpulkan data personal yang emosional yang mengungkapkan detail kehidupan mereka, dan juga meminta peserta untuk meluangkan waktu yang cukup banyak demi berlangsungnya proyek penelitian yang sedang dijalankan. Nah, Hajj tahun 2022 ini merangkum beberapa isu etika utama yang perlu diantisipasi dan seringkali dihadapi peneliti dalam studi mereka. Untuk yang pertama, yaitu sangat penting untuk memberikan timbal balik kepada peserta atas waktu dan juga usaha yang mereka berikan dalam proyek penelitian, serta perlu untuk meninjau bagaimana peserta akan memperoleh manfaat dari studi yang dijalankan oleh peneliti. Lalu yang kedua, cara meninggalkan lokasi penelitian. Jadi, peneliti itu perlu melalui penarikan diri yang bertahap dan memberikan informasi tentang kepergiannya agar peserta tidak merasa ditinggalkan. Lalu yang ketiga, peneliti harus peka terhadap potensi penelitian untuk mengganggu lokasi penelitian dan secara tidak sengaja atau tidak disadari telah mengeksploitasi kelompok yang rentan, seperti anak-anak kecil atau kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili. Lalu yang terakhir, peneliti harus peka terhadap ketidakseimbangan kekuasaan yang mungkin muncul karena kehadiran peneliti di lokasi, yang dapat membuat orang yang diteliti ini semakin terpinggirkan. Nah, hal tersebut dilakukan agar peserta tidak ditempatkan pada risiko yang lebih besar akibat penelitian yang telah dilakukan. Nah, peneliti juga perlu mengantisipasi cara untuk menghadapi potensi aktivitas ilegal yang mungkin dilihat atau didengar dan dalam beberapa kasus melaporkannya kepada otoritas. Peneliti juga perlu menghormati siapa yang memiliki hak atas penelitian ini dan apakah peserta serta pemimpin di lokasi penelitian akan memperhatikan masalah ini. Nah, saat peneliti itu bekerja dengan peserta individu, peneliti ini perlu menghormatinya secara personal, misalnya tidak menggeneralisasi mereka, kemudian menggunakan bahasa dan juga nama mereka dengan baik dan benar. Lalu apabila penelitian sering kali dilakukan dalam konteks perguruan tinggi atau universitas, maka harus memberikan bukti kepada Dewan Peninjau atau komite institusi bahwa peneliti menghormati privasi dan juga hak peserta untuk mengundurkan diri dari studi, serta tidak menempatkan mereka dalam suatu risiko. Selanjutnya yaitu mengenai isu etika selama semua tahap proses penelitian.
Jadi dalam proses merencanakan dan juga mendesain studi kualitatif, peneliti ini perlu mempertimbangkan isu-isu etika yang mungkin muncul selama penelitian dan juga merencanakan cara untuk menangani isu-isu tersebut. Salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa isu-isu ini hanya muncul selama pengumpulan data. Namun, isu-isu ini sebenarnya muncul pada beberapa tahap dalam proses penelitian. Dan cakupannya semakin luas karena peneliti ini menjadi lebih peka terhadap kebutuhan peserta, lokasi penelitian, pemangku kepentingan, dan juga penerbit penelitian. Salah satu cara untuk meneliti isu-isu ini adalah dengan mempertimbangkan katalog kemungkinan yang disediakan oleh Weiss dan juga Fine pada tahun 2000. Mereka ini meminta kita untuk mempertimbangkan pertimbangan etika yang melibatkan peran kita sebagai orang dalam atau luar bagi para peserta, kemudian menilai isu-isu yang mungkin kita takutkan untuk diungkapkan, lalu membangun hubungan yang mendukung dan penuh rasa hormat tanpa stereotip atau menggunakan label yang tidak diinginkan oleh peserta. Kemudian kita juga harus mengakui suara siapa yang akan diwakili dalam studi akhir yang kita lakukan, dan juga menempatkan diri kita ke dalam penelitian dengan menggunakan siapa diri kita dan orang-orang yang kita pelajari. Selain itu, seperti yang dirangkum dalam Hajj pada tahun 2002, kita juga perlu peka terhadap populasi rentan, ketidakseimbangan kekuasaan, dan juga risiko yang mungkin akan dihadapi oleh para peserta. Nah, di sini tercantum tabel 32 yang mengenai isu etika dalam penelitian kualitatif, dan ini digambarkan terjadi sebelum melaksanakan studi, kemudian pada awal studi, lalu selanjutnya yaitu selama proses pengumpulan data dan juga dalam analisis data. Nah, serta saat melaporkan data juga terdapat isu etika yang kita perlu perhatikan, dan juga saat kita mempublikasikan studi yang telah kita lakukan. Nah, untuk tahapan penelitian, yang pertama tadi kan sebelum melakukan penelitian, jadi jenis isu etika yang terdapat dalam tahap sebelum melakukan penelitian adalah menggunakan layanan institusional. Nah, untuk cara menangani isu-isu yang ada dalam tahapan penelitian tersebut itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu kita harus meminta persetujuan dari Dewan Etika institusi seperti kampus atau lembaga penelitian. Lalu kita juga harus memperoleh izin lokal dari situs penelitian. Kemudian kita meninjau standar etika dari asosiasi profesional yang relevan. Selanjutnya kita memilih situs tanpa konflik kepentingan. Dan yang terakhir, bernegosiasi mengenai hak cipta publikasi. Lalu tahapan penelitian kedua yang perlu kita perhatikan yaitu dalam proses merencanakan penelitian. Jenis isu etikanya yaitu pengaturan peran peneliti, kemudian untuk cara menangani isunya sendiri ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama kita harus menentukan peran sebagai orang dalam ataupun orang luar, kemudian kita harus menghindari stereotip atau label negatif, lalu kita mengidentifikasi dan juga menghormati populasi yang rentan dan juga adanya perbedaan kekuasaan, dan yang terakhir kita harus menghargai hak-hak budaya dan juga individu. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian ketiga yang perlu kita perhatikan, yaitu pada tahap memasuki penelitian. Jenis isu etikanya yaitu kontrak awal dengan partisipan. Dengan cara menanganinya terdiri dari 4 hal. Untuk yang pertama, kita harus mengungkapkan tujuan penelitian secara jelas. Kemudian kita juga menginformasikan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Lalu yang ketiga, menyediakan formulir persetujuan. Dan yang terakhir, menghormati perbedaan budaya, agama, dan juga gender. Lalu tahapan penelitian yang keempat yang perlu kita perhatikan yaitu dalam tahap mengumpulkan data. Dengan jenis isu etikanya yaitu interaksi selama pengumpulan data, dan cara menanganinya terdiri dari 3 hal. Kita harus menghormati privasi dan juga membangun kepercayaan. Lalu yang kedua, menyesuaikan metode pengumpulan data agar tidak mengganggu partisipan. Dan yang terakhir yaitu menghindari adanya dampak buruk terhadap partisipan. Lalu tahapan penelitian yang
kelima yaitu menganalisis data dengan jenis isu etikanya yaitu pengungkapan, temuan, dan juga privasi. Terdiri dari 3 hal. Untuk yang pertama, kita harus menghindari stereotip saat menganalisis data, lalu kita juga harus melindungi identitas dan data dari partisipan, dan yang terakhir kita harus menghindari penafsiran yang dapat merugikan partisipan. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian yang keenam, yaitu melaporkan data dengan jenis isu etikanya berupa transparansi dari akurasi temuan. Dengan cara menangani isu yang ada itu terdiri dari 3 hal. Untuk yang pertama, kita harus menyajikan temuan yang akurat dan juga jujur. Lalu yang kedua, kita harus menghindari publikasi yang dapat merugikan atau membuat label negatif partisipan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga keseimbangan dalam representasi suara. Lalu tahapan penelitian yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh peneliti pada saat mempublikasikan studi dengan jenis isu etikanya yaitu persetujuan untuk publikasi. Cara menanganinya terdiri dari 3 hal. Untuk yang pertama, kita harus memberi kredit kepada penulis dan juga peneliti yang terlibat. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari pemaksaan dalam hal kontrol atas materi yang dipublikasikan. Lalu yang terakhir, kita harus memastikan tidak adanya kontrol berlebihan dari sponsor maupun pihak lain. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu mengenai struktur umum dari rencana atau proposal, di mana rencana atau proposal untuk penelitian kualitatif umumnya tidak memiliki format yang baku, tetapi ada topik utama yang sering dimasukkan untuk membantu merancang penelitian. Nah, salah satu format umum ini mencakup pendahuluan, di mana itu berisi pernyataan masalah, tujuan, pertanyaan penelitian, dan batasan. Lalu ada prosedur, di mana beberapa itu berisi mengenai asumsi filosofis, peran peneliti, pengumpulan dan analisis data. Lalu ada struktur naratif dan isu etis, ada juga signifikansi, temuan awal, hasil yang diharapkan, dan juga lampiran. Nah, pada format kedua ini menekankan pendekatan advokasi transformatif dalam penelitian kualitatif, mengidentifikasi isu advokasi di awal, mendorong kolaborasi saat pengumpulan data, dan mendukung perubahan yang diinginkan bagi kelompok yang diteliti. Nah, format kedua ini meliputi yang pertama yaitu pendahuluan, di mana berisi pernyataan masalah, isu advokasi, tujuan, pertanyaan penelitian. Lalu yang kedua meliputi prosedur, di mana ini berisikan pendekatan kolaboratif dan kepekaan terhadap partisipan, prosedur pencatatan, analisis data, dan validasi. Lalu meliputi struktur naratif dan isu etis, dan meliputi signifikansi, temuan awal, perubahan transformatif yang diharapkan, dan lampiran. Nah, pada format ketiga ini menekankan penggunaan lensa teoretis dalam penelitian, dengan bagian khusus untuk lensa tersebut dalam tinjauan literatur. Nah, ini mencakup pertimbangan kepercayaan sebagai pengganti validasi, refleksi pribadi melalui biografi, dan pertimbangan etis serta politik dari penulis, di mana format untuk proposal dengan lensa teoretis ini beberapa meliputi yang pertama pendahuluan, di mana ini berisi gambaran umum, tujuan, signifikansi, kerangka, dan keterbatasan. Lalu yang kedua meliputi tinjauan literatur, di mana berisi yaitu tradisi teoretis, kritik penelitian terkait, pendapatan ahli. Lalu yang ketiga meliputi desain dan metodologi, di mana ini berisikan pendekatan, pemilihan lokasi, biografi pribadi, pertimbangan etis. Lalu yang keempat meliputi pengumpulan data, analisis data, dan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu lampiran, di mana lampiran ini berisikan rincian pengumpulan data, strategi sampling, dan catatan studi pilot. Pada format terakhir yaitu format keempat, ini meliputi mengorganisir proposal kualitatif berdasarkan 9 argumen penting yang perlu diintegrasikan dan saling mendukung. Nah, argumen-argumen ini berfokus pada pemahaman topik, tujuan studi, metode yang digunakan, analisis, validasi temuan, serta pertimbangan etis dan kelayakan penelitian. Nah,
Argumen dalam proposal kualitatif ini meliputi yaitu yang pertama, pemahaman lebih baik tentang topik, yang kedua, pengetahuan terbatas tentang topik, yang ketiga, usulan studi tentang tujuan tertentu, yang keempat, kesesuaian lokasi dan partisipan untuk pengumpulan data, lalu yang kelima, metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang keenam yaitu analisis yang akan memberikan jawaban, yang ketujuh yaitu validasi temuan, yang kedelapan tidak ada masalah etis serius, dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu hasil awal mendukung nilai dan kelayakan studi. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dari keempat format yang sudah saya jelaskan, yaitu terletak pada pendekatan dan fokus masing-masing dalam merancang proposal penelitian kualitatif. Nah, pada format pertama, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konstruksionis atau interpretivis, di mana format pertama ini menekankan elemen standar dalam penelitian kualitatif, seperti pernyataan masalah, tujuan, prosedur, dan peran peneliti. Nah, pada format pertama ini lebih memperhatikan isu etis dan hasil yang diharapkan dengan adanya temuan awal. Lalu pada format kedua, yaitu menggunakan pendekatan transformatif atau partisipatif, di mana format kedua ini berfokus pada advokasi dan kolaborasi dengan partisipan selama penelitian. Nah, pada format kedua ini mengidentifikasi isu transformatif di awal dan menekankan sensitivitas terhadap partisipan serta proses pengumpulan data yang kolaboratif. Lalu pada format ketiga menggunakan pendekatan lensa teoretis, di mana teori ini menggunakan teori tertentu, misalnya feminis, rasial, dan lainnya, untuk membingkai studi dan tinjauan literatur. Nah, pada format ketiga ini menekankan refleksi melalui biografi pribadi peneliti, serta pertimbangan etis dan politik dalam penelitian. Lalu pada format keempat, menggunakan pendekatan argumen terstruktur, di mana pada format keempat ini mengorganisir proposal di sekitar 9 argumen kunci yang harus koheren dan kohesif. Nah, pada format keempat ini menekankan kebutuhan untuk menjelaskan alasan dibalik penelitian, kelayakan metode, serta hasil awal yang mendukung nilai dari studi tersebut. Nah, secara keseluruhan, setiap format memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur informasi, dengan penekanan yang bervariasi pada aspek-aspek seperti kolaborasi, teori, argumen, dan prosedur penelitian. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.